Ya. Sudah ya, Pak Novrian? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, pada pagi kali ini saya sebenarnya tadinya punya banyak rencana apa yang akan saya tampilkan atau saya presentasikan. Tapi kemudian saya tersadar bahwa sebenarnya inspirasi dari Bapak Pendidikan kita ini sangat kuat dan sangat progresif melampaui zamannya. Jadi saya pikir ini ingin yang saya hadirkan dan saya garis bawahi dalam konteks perspektif Merdeka Belajar. Karena apapun yang sebenarnya kita rencanakan pada hari ini, dalam konteks perencanaan pendidikan itu sangat berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan kepada para peserta semua. Ini prolog aja dulu, nanti akan kita kembali ke sini. Menurut Bapak Ibu, teman-teman semua, jika seorang anak lahir, itu kita ibaratkan apakah seperti A, kertas yang sudah bertuliskan tapi polanya samar-samar, atau B, kertas yang kosong, yang polos yang nanti akan kemudian diisi oleh lingkungannya. Kedua-dua ini nggak ada yang salah ya, dua-dua ini ada teorinya. Ada teori secara pendidikan dan lain sebagainya, jadi ini nggak ada jawaban yang salah. Tapi saya ingin mungkin kira-kira mana jawaban yang atau kecenderungan Bapak Ibu, teman-teman itu pada yang sebelah mana. Apakah yang A atau yang B gitu ya. Oke. Udah kira-kira udah ini ya jawabannya, nanti kita kembali lagi. Oke. Berbicara tentang Ki Hajar Dewantara, kita semua pasti sangat hafal dengan semboyan yang selalu didengungkan dan menjadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisannya ada di situ ya, Tut Wuri Handayani. Ini sebenarnya dimulai dari Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Di depan, guru itu memberikan teladan. Di tengah-tengah, guru itu membangkitkan semangat, Mangunkarso, dan di belakang guru itu mendorong supaya muridnya bisa mandiri atau merdeka. Jadi sebenarnya dengan kata-kata Tut Wuri Handayani ini adalah menurut saya ini sebuah hasil akhir yang kita inginkan dalam sistem pendidikan, yaitu membentuk siswa yang mandiri, yang merdeka. Dan ini yang sering yang kita dengar tentang Ki Hajar Dewantara. Ketika kemudian waktu itu saya sesudah studi S3 dan kemudian diminta untuk mengupas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa tidak mungkin kayaknya seorang Ki Hajar hanya selama hidupnya itu hanya mengatakan tentang Ingarso Sungtolodo dan lain-lain. Tulisan-tulisan beliau sebelumnya sudah saya baca, tapi ketika kemudian saya membaca kembali, saya terasa seperti menemukan apa yang selama ini saya cari-cari. Jadi walaupun sudah jauh saya belajar, sudah banyak yang saya pemaknaan yang saya dapatkan, tapi ternyata mutiara yang sangat luar biasa itu sebenarnya sudah ada di negeri kita, yaitu dari Bapak Pendidikan kita dan juga tokoh-tokoh pendidikan yang lain. Tentang Ki Hajar ini ketika kita melihat sejarah beliau itu ketika belajar di Belanda, ada dua tokoh yang berpengaruh dalam bagaimana beliau memikirkan tentang pendidikan. Pertama, Friedrich Froebel, pendiri Taman Kanak-kanak, pedagog dari Jerman, lalu kemudian Maria Montessori. Ini juga penggagas teori Montessori dari Eropa, yaitu dari Italia. Froebel menurut Ki Hajar adalah orang yang sangat romantik gitu ya, yang sangat memahami jiwa anak-anak, penuh imajinasi dan lain sebagainya. Sementara Montessori bagi Ki Hajar adalah seorang tokoh pendidikan yang memberi inspirasi bahwa anak-anak itu filosofinya mengajar itu sangat merdeka karena mengikuti betul-betul diobservasi anak itu dan pengajaran itu ditentukan oleh minat anak yang berdasarkan observasi tersebut. Nah, lalu kemudian Ki Hajar juga bergaul dan Tagore, salah satu Rabindranath Tagore, ini juga tokoh pendidikan dari India kalau kali ini, seorang sastrawan dan peraih Nobel sastra pertama di luar Eropa dan sangat-sangat terkenal dan sangat masyhur kepada masyarakat. Banyak sekali yang saya baca tentang
bagaimana pemikiran-pemikiran Froebel, Montessori, dan Tagore itu kemudian berinteraksi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat ingin mengkontekstualisasikan ke dalam konteks Indonesia semua pemikiran tersebut. Yang itu yang sering kita dengar dengan asas-asas dasar dan pemikiran-pemikiran di Taman Siswa. Namun yang menarik bagi saya yang ingin saya sampaikan di sini adalah Montessori dan Tagore itu tokoh yang menginspirasi Ki Hajar, tapi kemudian mereka kagum dengan apa yang dilakukan Ki Hajar sehingga berkunjung ke Taman Siswa. Dan itu merupakan perjalanan dunia yang sangat luar biasa, berat pada waktu itu tentunya kan. Karena tidak gampang seperti sekarang dengan kapal berbulan-bulan dan bukan saja berlabuh di pelabuhan tapi kemudian harus melakukan perjalanan ke Jogja. Ketika Montessori mengunjungi Taman Siswa di Yogyakarta, itu merupakan hal yang luar biasa menurut saya. Seperti halnya Tagore ketika mengunjungi Taman Siswa Yogyakarta di tahun 1927. Froebel sayangnya udah keburu meninggal. Menurut saya juga Froebel kalau hidup pada masa itu juga saya yakin akan melakukan hal yang sama. Hal yang penting di highlight di sini bagi saya adalah Ki Hajar itu berhasil. Dia mendapat inspirasi dari banyak di negara-negara di dunia, tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, tapi kemudian dikontekstualisasikan dalam konteks Indonesia sehingga menaruh tokoh-tokoh pendidikan seperti Montessori dan Tagore menaruh rasa hormat kepada Ki Hajar sehingga kemudian tergerak untuk mengunjungi apa yang dilakukan oleh Ki Hajar. Bahkan Tagore membuat sebuah unit musik Jawa yang berdasarkan apa yang dia lihat dari yang dilakukan oleh Ki Hajar di Taman Siswa Yogyakarta. Jadi Ki Hajar ini menurut saya adalah tokoh yang sangat luar biasa, tokoh kelas dunia, ya mungkin selama ini bagi saya, apalagi kan kalau di pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini, Montessori kan sangat terkenal dan kalau jualan tuh sangat komersial sekali karena begitu menariknya, begitu dianggap bagus sekali. Montessori saja bisa gitu loh untuk kagum dengan Ki Hajar dan mengunjungi Ki Hajar. Jadi menurut saya ini Bapak pendidikan kita ini betul-betul tokoh kelas dunia yang pemikirannya seharusnya menjadi dasar dan inspirasi kita semua. Jadi ada alasan sebenarnya kenapa dia Bapak Pendidikan Indonesia. Dan alasannya itu seperti banyak pejuang-pejuang di awal Republik, orang-orang tokoh yang kelas dunia. Oke, nah dari filosofi Ki Hajar tersebut, saya akan mengambil 3 hal yang akan saya kaitkan dengan Merdeka Belajar. Pertama, guru dalam perspektif Merdeka Belajar itu adalah guru yang memandang anak dengan rasa hormat, yang berorientasi kepada anak. Yang Ki Hajar maksud di sini adalah beliau menggunakan perspektif ekologis, nature plus nurture. Pendidikan itu bagi Ki Hajar hanya sifatnya menuntun, tapi faedahnya sangat besar. Kodrat dari si anak itu tetap sama, jadi tidak bisa diapa-apakan oleh pendidik sebenarnya, karena itu adalah kodratnya. Jadi ibaratnya begini, pendidik itu bagi Ki Hajar ibarat seorang petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi itu seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat yang padi itu tetap mustahil. Artinya, kalau bibitnya itu padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi yang terbaik. Kalau bibitnya itu jagung, tumbuhkanlah dia sebagai jagung yang terbaik. Kalau kita menanam kedelai, janganlah menanam kedelai dengan cara menanam padi. Tidak nyambung, tidak akan tumbuh dia menjadi kedelai yang terbaik. Kalau dia itu jagung, tumbuhkanlah dia dengan ilmu menanam jagung. Seorang pendidik di dalam kelasnya selalu mendapatkan bibit yang selalu berbeda-beda. Tidak ada 2 anak yang sama, anak kembar siam pun tidak sama. Tidak persis sama. Jadi tantangan yang dihadapi pendidik itu betul-betul, walaupun dia sudah quote-unquote memahami ilmu menanam padi, menanam jagung, menanam kedelai, tiba-tiba di kelasnya itu muncul bibit, misalnya bibit rambutan, yang dia kemudian harus belajar bagaimana menumbuh kembangkan sebuah bibit rambutan menjadi rambutan yang terbaik. Ketika muncul itu bibit pohon belimbing, ya dia harus kemudian mempelajari bagaimana menanam belimbing dengan sebaik-baiknya dan tumbuh kembang menjadi belimbing yang terbaik. Inilah tantangan yang dihadapi sebuah student-centered
learning, pembelajaran yang berbasis kepada murid. Ki Hajar ya memang beliau ini sastrawan ya juga. Jadi bahasa-bahasa beliau kadang-kadang analogi atau kiasannya ini luar biasa. Sebenarnya beliau ini mengkontekstualisasikan mungkin metode Montessori di sini, tapi dia beliau menggunakan analogi seperti ini. Jadi ini yang kita hadapi sebagai pendidik, artinya kita yang kita didik itu kan makhluk hidup, tidak seperti di pabrik. Kalau di pabrik kita bisa pesan, speknya seperti ini ukurannya segini dan sebagainya. Ketika proses di dalam standar semua, jadilah mobil atau kulkas atau apa gitu, semuanya terstandar. Makhluk hidup tidak sama dan tidak akan pernah sama. Jadi anak yang sama pun, bibit yang sama pun ketika pada masa pertumbuhan yang berbeda-beda, misalnya ketika di pendidikan dasar, akan berbeda pula nanti ketika dia di pendidikan menengah awal misalnya. Mulai pubertas itu beda lagi tantangannya. Jadi terus-menerus pendidik itu betul-betul harus menghadapi tantangan bagaimana menumbuh kembangkan setiap bibit yang ada yang menjadi yang diamanahkan kepada mereka. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan pertama, kertas tadi yang samar-samar atau putih polos, dua-duanya benar. Yang kalau yang sebelah kiri, sebelah kanan itu tabula rasa. Nah, kalau Ki Hajar itu lebih yang sebelah kiri. Artinya, anak lahir itu sudah ada kodratnya. Jadi kalau bahasanya beliau, anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisannya itu suram. Maksudnya, ini bahasa lama ya, samar-samar gitu. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala yang suram, menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik, agar kelak menjadi budi pekerti yang baik. Jadi kalau polanya itu udah ngarah ke kebaikan, itu ditebalkan. Segala tulisan yang mengandung arti yang jahat, hendaknya dibiarkan, agar jangan menjadi tebal. Jadi yang kurang baik itu jangan dijadikan tebal, bahkan bisa dibikin lebih samar-samar. Jadi itu kira-kira kiasannya. Nah, pendidikan itu hanya menjadi tuntunan dalam hidupnya anak. Hidup tumbuh anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya anak-anak. Seperti tadi, kalau dia memang bibitnya jagung, jadikanlah dia jagung yang terbaik. Bukan jangan berharap itu akan menjadi padi. Karena kita standarnya itu adalah padi semua gitu. Kalau kita bibitnya kedelai, tumbuhkan jadi kedelai yang terbaik. Jangan berharap kedelai itu akan berubah menjadi padi, karena kodratnya adalah kedelai. Itu dalam konteks Ki Hajar. Lalu sebuah azas yang ini selalu menjadi referensi saya, kata-kata atau terminologi yang menunjukkan betapa kuat filosofi Ki Hajar ini kepada student-centered learning. Ini udah hampir 100 tahun yang lalu. Beliau mengatakan seorang pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Seorang bangsawan seperti Ki Hajar menggunakan kata-kata berhamba tentunya bukan dalam konteks ketuhanan, tapi berhamba di sini adalah sebuah kiasan analogi betapa kuat kita harus komitmen, orientasi nilai kepada sang anak. Ini yang menjadi menurut saya sebuah pesan yang sangat dalam yang melintasi zamannya dari Bapak Pendidikan kita, berorientasi kepada murid. Nah, untuk bisa memandang anak dengan rasa hormat tentunya, seperti tadi, kita tidak pernah guru itu bisa pesan bibitnya seperti apa, walaupun misalnya dengan semua tes ujian masuk dan segala macam, tidak akan pernah bisa ada yang betul-betul sama. Jadi, ketika guru memandang anak dengan rasa hormat, memiliki orientasi kepada murid, dia akan otomatis menjadi guru yang pembelajar, karena dia akan selalu memahami bahwa tuntutannya selalu berbeda-beda. Dan kunci utama di sini adalah refleksi. Elemen-elemen utama refleksi itu ada 4. Pertama, ada kesadaran akan ada masalah dan menimbulkan keingintahuan. Kadang-kadang mungkin kita anggap refleksi, tapi refleksi kadang-kadang dilakukan untuk, oh iya, saya sudah tahu, oh iya itu seperti ini. Padahal refleksi itu awalnya itu adalah kesadaran akan ada masalah. Jadi menimbulkan keingintahuan, ingin coba ditelusuri. Lalu yang kedua, kemampuan untuk memframe masalah. Ini masalah apa ya? Jadi itu juga bukan hal yang mudah. Kita tahu sendiri dalam konteks penelitian untuk mengidentifikasi masalah itu bukan merupakan hal yang mudah. Dan ini kemampuan ini yang dituntut bagi seorang guru untuk melakukan refleksi. Nah, bukan saja kemudian ini masalah apa, kemudian dia punya kemampuan untuk melihat permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Reframing the problem. Ini dibutuhkan sikap terbuka,
tidak merasa saya sudah tahu, oh ya pasti seperti itu, tapi kemungkinan itu sangat banyak dan kemungkinan dia mungkin keliru dan perlu belajar lagi. Bagaimana dia bisa terbuka tersebut, menerima dari berbagai perspektif, misalnya dari data proses dan hasil belajar siswa, feedback atau umpan balik dari siswa, diskusi dengan teman kolega yang lain, baik di sekolah maupun di kampus, meminta guru lain mengobservasi, membuat video pengajaran, menulis jurnal refleksi, membaca buku atau artikel yang berhubungan dengan ilmu profesi, dan sebagainya. Ini adalah cara-cara sumber-sumber untuk men-challenge, menantang kembali apa yang sudah kita ketahui dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Baru yang terakhir adalah kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari reframing the problem tadi. Keempat ini adalah hal yang kunci untuk bagaimana kita bisa melakukan refleksi dengan baik. Kalau refleksi tidak membawa kita pada pertanyaan baru, tidak membawa kita pada kesadaran baru, hanya sama seperti sebelumnya, itu tidak refleksi namanya. Refleksi itu harus menjadikan 1 kali 20 itu sama dengan 20. Yaitu 1 tambah 1 tambah 1 terus sampai 20. 20 kali sehingga 20. Bukan refleksi itu menjadikan kita seperti 1 kali 1 kali 1 20 kali yang hasilnya sama dengan 1 juga. Jadi nggak ada yang nambah sebenarnya. Jadi refleksi itu harus menjadi sebuah akumulasi terus sehingga dia makin tambah ilmunya dan makin memahami kompleksitas tentang pembelajaran. Yang kedua, guru dalam perspektif Merdeka Belajar adalah mendidik secara holistik. Kalau kita pinjam dari kerangka filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau seringkali menggunakan kata-kata budi pekerti, lahir dan batin, atau cipta rasa karsa raga. Budi di sini bagi Ki Hajar ini adalah batin, trisakti, kadang-kadang beliau menggunakan kata-katanya. Ini yang beliau maksud adalah pikiran, rasa, dan kemauan. Cipta, rasa, karsa. Cipta ini bagian kognitif, rasa itu afektif, karsa ini kemauan, lalu kemudian pekerti itu yang lahir atau tenaga atau raga. Yang menarik bagi saya di sini adalah kata-kata karsa. Kalau cipta, kognitif, rasa afektif, kalau raga itu fisik atau psikomotorik kalau dalam banyak diskusi pendidikan. Tapi karsa di sini, dan karsa ini kalau kita perhatikan misalnya di terminal semboyan Ki Hajar tadi, ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, karsa di situ yang dipakai sama beliau. Bagi saya ini menarik. Karsa ini sesuatu yang sering hilang dalam proses pendidikan kita. Pendidikan yang menumbuhkan motivasi, pendidikan yang menumbuhkan kemauan, membangkitkan rasa terus termotivasi ingin belajar. Banyak sekali pejuang-pejuang awal Republik, Kartini, Ki Hajar, Bung Karno, Bung Syahrir, Tan Malaka, itu menggarisbawahi kata-kata kemauan, mau. Mau itu hal yang sangat mahal dan sangat powerful, sangat kuat sekali. Kalau dia pintar tapi dia tidak punya kemauan, itu sama juga nggak bakal sukses. Tapi kalau dia kemauannya kuat, walaupun nggak pintar-pintar amat, itu insya Allah bakal jadi itu orang. Nah, ini yang para pejuang kita, karsa ini sangat digarisbawahi. Mungkin menurut saya ini yang sesuatu yang mungkin kita perlu perhatikan dengan lebih spesifik, bagaimana proses pendidikan kita itu membawa kemauan. Bagaimana guru-guru pendidik dan semua pemangku kepentingan itu membangkitkan motivasi para peserta didik supaya mencari ilmu dan terus berkembang dengan tanpa henti. Nah, kebersihan budi di sini ketika bagi Ki Hajar, ketika olah cipta, olah rasa, olah karsa, olahraga ini berjalan dengan baik, tumbuh kembangnya anak secara seimbang, maka terciptalah sebuah kesatuan cipta rasa dan karsa, tajamnya pikiran, halusnya perasaan, dan kuatnya kemauan, dan sehatnya raga. Ini akan membawa kebijaksanaan. Dengan kata lain, pendidikan yang menumbuh kembangkan anak secara holistik, yang benar, itu akan membawa kebijaksanaan. Ketika pendidikannya itu timpang atau berat sebelah, menurut saya yang akan tercipta adalah masyarakat yang hampa kebijaksanaan, yang langka kebijaksanaan. Bidang ilmu apapun, itu sebenarnya pada akhirnya akan membawa kepada kebijaksanaan. Orang yang kalau istilah pepatahnya, seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin rendah hati, semakin memahami bahwa absolut itu sesuatu yang tidak bisa karena banyak sekali perspektif yang ada dan sebagainya. Jadi ini yang kita perlu mungkin juga dalam konteks pendidikan yang holistik, inspirasi bisa kita dapatkan dari pemikiran Ki Hajar ini. Bisa kita lihat misalnya beberapa secara visual sekolah yang dalam bayangan Ki Hajar di Taman Siswa itu yang betul-betul
sangat aktif, sangat dinamis, dan semua cipta, rasa, karsa, raga itu menjadi bagian dari proses pendidikan yang ada. Jadi semuanya ini penting, tidak bisa, harus seimbang. Nah, saya ada satu kutipan yang juga sangat menarik bagi saya di tahun 1956. Ketika itu Ki Hajar dianugerahi Dr. Honoris Causa di bidang ilmu kebudayaan oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam pidato sambutannya, Ki Hajar mengkritik pendidikan yang ada di era kemerdekaan pada saat itu. Beliau mengatakan, kita lihat di zaman sekarang masih terpakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar pelajaran yang tidak memberi cukup semangat karsa ini, mencari ilmu pengetahuan sendiri. Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap-tiap tahun, pelajar-pelajar kita terus-menerus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tentram, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya. Sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai-nilai tinggi dalam school report atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini, sebaiknya lah para pemimpin perguruan bersama-sama dengan Kementerian PP dan K mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit yang mengkultuskan ujian dan mengejar-ngejar ijazah tersebut. Ini kritik Ki Hajar terhadap sistem pendidikan yang sudah berkembang di awal Orde Baru. Dan rasanya ini juga cukup relevan dengan masa pada saat ini. Artinya mungkin kita masih belum banyak beranjak dari konteks ini yang dikritik oleh Bapak Pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, guru dalam perspektif Merdeka Belajar adalah mendidik secara relevan atau kontekstual. Saya menggunakan konsep Ki Hajar, kodrat keadaan. Bagi Ki Hajar, dan menurut saya esensi dari filosofi Ki Hajar itu adalah tentang perubahan. Dalam melihat sebuah perubahan, Ki Hajar itu menamakan konsep kodrat keadaan yang ada dua unsur utama. Pertama kodrat alam, kedua kodrat zaman. Kodrat alam adalah alam di mana tempat di mana masyarakat hidup dalam sebuah kebudayaan. Nah, ini kalau misalnya yang kata Ki Hajar, kalau masyarakat di pesisir itu budayanya akan berbeda dengan atau yang dituntut itu berbeda dengan di pegunungan. Negara yang 2 musim itu akan berbeda dengan negara yang 4 musim. Menurut Ki Hajar atau menggunakan analogi bahwa Belanda sering melihat orang Indonesia itu boros, sementara orang Indonesia melihat orang Belanda itu pelit. Dan Ki Hajar melihat bahwa ini kan dibentuk oleh alamnya. Kalau Indonesia alamnya 2 musim dan alamnya sangat ramah, sepanjang tahun bisa menanam dan tumbuh dengan baik. Kalau Belanda dengan 4 musim mereka harus menabung, karena nanti kalau datang musim dingin tidak bisa menumbuhkan tanaman atau bekerja dengan betul-betul maksimal, sehingga perlu untuk menabung sehingga bisa survive di waktu musim dingin. Jadi budaya atau bagaimana kita bergerak sebagai masyarakat itu alamnya itu perlu menjadi sebuah dasar untuk bergerak atau untuk berubah. Namun alam yang sama, zamannya berbeda, itu juga akan berbeda tuntutannya. Jadi misalnya Padang tahun 2020 itu berbeda dengan Padang tahun 1990, berbeda dengan Padang 2040, berbeda dengan Padang 1950, Padang 2050. Itu selalu ada hal-hal yang menjadi kodrat zamannya, tantangan zamannya, yang harus menjadi dasar bagi kita untuk selalu melakukan perubahan. Jadi bagi Ki Hajar, perubahan itu selalu harus terjadi, dan kita dalam pendidikan itu harus kemudian bisa mempersiapkan diri untuk terus bisa beradaptasi dengan perubahan, dan kemudian mempersiapkan pendidik-pendidik atau para peserta didik kita untuk menjadi fleksibel dan tangguh dalam semua perubahan yang ada. Kita semua tahu ini kodrat zaman kita, revolusi industri 4.0. Pertanyaan bagi kita yang sebelum COVID juga sebenarnya sudah kita sering dengar, bisakah sekolah-sekolah kita pada saat ini menjadi pemimpin atau menjadikan siswanya itu pemimpin untuk masa depan? Jadi yang kita lihat itu, kalau masih standarisasi seperti banyak yang ada di sebelah kiri ini, sebenarnya zamannya sudah zaman yang sangat berbeda. Dan pendidikan memang sering dikritik, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, bahwa kalau revolusi industri sudah sampai 4.0, pendidikan masih terjebak di pendidikan 2.0, masih terjebak di zaman industri, tahun abad ke-20 awal. Nah, inilah yang kemudian menjadi dalam konteks Merdeka Belajar, kita ingin menjawab kodrat zaman kita. Kita ingin menjawab tantangan zaman kita. Pertama, kalau kita lihat dalam konteks Merdeka Belajar, apakah
visinya itu adalah memandang menghasilkan guru-guru yang bisa memandang anak dengan rasa hormat, orientasi kepada murid itu nomor satu. Yang kedua, bisa kemudian melakukan pendidikan secara holistik, tumbuh kembang secara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dan kemudian yang ketiga, melakukan pendidikan yang relevan, yang sesuai dengan konteks alam dan zamannya. Beberapa kebijakan Merdeka Belajar yang ingin saya highlight adalah misalnya kebijakan RPP itu sebenarnya bukan dalam konteks hanya RPP-nya harus satu halaman atau sebenarnya nggak juga satu halaman ya. Jadi yang penting lebih sederhana sesuai dengan apa yang paling penting pokok. Tapi kemudian ketika sudah sederhana dan guru kemudian berkurang beban administratifnya sehingga bisa memberikan punya waktu yang jauh lebih banyak untuk melayani anak sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Jadi ujung-ujungnya itu adalah kepada murid kembali. Dan ketika kita melihat apa yang diinginkan oleh hasil belajar murid ini, kita fokus pada murid, tapi hasil belajarnya itu harus menjadi sebuah yang sesuai dengan zamannya. Yaitu kita berpindah dari fokus kepada konten di ujian nasional kepada fokus kepada kemampuan bernalar kritis dan karakter. Nah, tadinya kalau di UN itu kemudian sangat erat dengan MAPEL, sementara kalau dalam konteks assessment kompetensi minimum, itu fokusnya literasi numeracy adalah sebuah hal yang sangat lintas MAPEL, yang sangat fleksibel, dan karakter. Itu juga sangat lintas MAPEL. Kedepannya generasi muda dan bahkan sudah mulai pada saat ini, akan menghadapi dunia kerja yang selalu menuntut mereka bukan saja berubah, tapi harus pindah-pindah bidang kerjanya. Sebuah studi dari OECD mengatakan bahwa dalam beberapa mungkin tahun 2030 dan seterusnya, anak-anak itu sudah akan bidang kerjanya itu ke depannya pindah sampai 4 atau 5 kali. Jadi bukan saja, karena kenapa? Karena bidang yang itu sudah diambil oleh mesin dan atau diefisiensikan oleh mesin, sehingga harus udah nggak perlu lagi tenaga manusia dan harus pindah lagi mencari bidang lain. Dibutuhkan kemampuan bukan hanya learn, tapi juga unlearn and relearn. Jadi itu merupakan hal yang dibutuhkan di abad ke-21. Nah, kita ingin dengan lebih fleksibel, cognitive flexibility dan soft skill yang diperlukan untuk anak-anak kita ini, dengan pendekatan ke sana, ini kita bisa tumbuh kembang anak lebih holistik dan kemudian relevan dengan konteks tantangan zaman yang dihadapi. Ini sebenarnya juga diperkuat oleh Pak Presiden yang sangat menekankan bahwa untuk kita bisa mencapai tujuan kita harus melakukan prioritas pada pembangunan SDM. Ini prioritas pembangunan nasional, kunci Indonesia ke depan. Mimpi kita ingin menjadi negara maju 2045, Indonesia emas, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Insya Allah kalau SDM kita bagus, ini kita akan berhasil mencapai mimpi kita. Namun SDM di sini tentunya menjadi core bisnisnya di bidang pendidikan. Kita pada saat ini membangun peradaban, fondasi peradaban bangsa, bukan sekedar untuk mengerjakan pekerjaan pendidikan, tapi membuat sebuah fondasi bangsa untuk mencapai mimpinya. Pak Presiden menekankan bahwa cara kita bekerja itu harus fokus kepada hasil, bukan hanya fokus kepada prosesnya saja. Jadi Presiden mengatakan bahwa dengan analogi WhatsApp, kita harus berpindah fokusnya. Kalau WhatsApp itu send, belum tentu itu delivered kepada yang dituju. Kadang-kadang kita melakukan upaya-upaya di pembangunan nasional, programnya sudah, wah pokoknya luar biasa keren dan bagus, dan anggarannya juga terserap, akuntabilitas bagus, tapi kok hasilnya belum berhasil seperti yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, Mas Menteri Nadiem Makarim ini menerjemahkan delivered-nya ini adalah kualitas belajar murid yang meningkat. Kita ingin semua program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini fokus kepada murid, fokus kepada bagaimana murid bisa bagus belajarnya terus-menerus. Presiden juga menekankan untuk bisa mencapai tujuan tersebut tidak cukup kita bekerja keras, cepat, dan produktif, dan fokus kepada outcome saja. Ini harus dibutuhkan sebuah mentalitas baru, budaya baru yaitu inovasi. Inovasi ini sangat mudah untuk dikatakan, sangat tidak mudah untuk dikerjakan. Karena inovasi menuntut kita keluar dari kotak kenyamanan, keluar dari hal-hal yang kita biasa, yang kita tahu sebenarnya sudah tidak begitu efektif, tapi mencoba terobosan baru. Karena sebenarnya dalam konteks pendidikan, Indonesia progresnya ada, tapi mungkin progresnya lambat. Yang kita butuhkan sekarang, di mana negara-negara yang lain sudah lebih maju dari kita, dan terus berkembang larinya semakin cepat, yang kita butuhkan adalah sebuah terobosan yang bisa menjadi peningkatan itu eksponensial.
Itu yang kita harapkan dengan inovasi, eksperimentasi dengan ide-ide baru yang kita belum pernah lakukan sebelumnya. Ini sangat tidak mudah, tapi ini yang sangat perlu kita lakukan. Di GTK saya singkat saja di sini bahwa apapun yang kita kerjakan di Direktur Jenderal dan Guru dan Tenaga Pendidikan, baik itu di transformasi kepemimpinan pendidikan, fokus kepada pemimpin-pemimpin baru di sistem pendidikan kita, transformasi PPG Prajabatan, karena kita tahu pendidikan calon guru ini adalah hal yang terpenting dalam ekosistem pendidikan kita. Ekosistem belajarnya guru di setiap provinsi, kita ingin guru itu belajar tidak usah jauh-jauh, tapi bisa di lingkungannya, dan juga kalau hadir di setiap provinsi menjadikan pembelajaran itu sangat relevan dengan konteks yang dihadapinya. Lalu dengan gerakan gotong royong bersama-sama semua pemangku kepentingan, karena pemerintah tidak akan pernah bisa sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, harus menjadikan gerakan bersama-sama. Dan kemudian penataan regulasi, tata kelola, koordinasi dengan pemerintah daerah. Semua ini kita lakukan di GTK untuk kemudian ujung-ujungnya kita lihat adalah murid. Ini bisa nggak meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Karena selama ini mungkin yang kurang menjadi fokus. Dan ketika kita ngomong murid tadi, apa yang kita output yang kita inginkan, Mas Menteri sudah memperkenalkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau muridnya begini, berarti gurunya juga begini, minimal gurunya begini dan lebih kan seharusnya. Jadi komponen atau elemennya di sini adalah berketuhanan, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Ini semua sesuai dengan konteks abad 21, dan malah saya akan meng-highlight gotong royong di sini. Gotong royong ini adalah hal yang sangat luar biasa hebatnya, yang kita ingin ini menjadi karakter dari anak-anak Indonesia. Gotong royong ini artinya bukan saja kemampuan berkolaborasi, kemudian bisa mungkin berkomunikasi gitu kalau skill abad ke-21, tapi ada rasa empati di sana. Ada rasa tanggung jawab sosial di situ, melihat bahwa dia tidak cuma bisa bagus sendiri, tapi dia harus bagaimana punya sensitivitas terhadap saudara-saudara yang ada di sekitarnya untuk kemudian yuk sama-sama maju, yuk kemudian kita sama-sama berkembang. Ini juga sebenarnya filosofi dari konteks penggerak, guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain sebagainya. Yang kita maksudkan di sini dengan penggerak itu adalah seseorang atau institusi tidak hanya cukup untuk baik secara mandiri, tapi dia juga harus bisa kemudian tergerak untuk menggerakkan yang lain yang ada di sekitarnya. Hanya dengan kita bergotong royong bersama-sama, kita kemudian bisa mencapai mimpi kita bersama. Itu yang kami yakini, dan karena itu peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi sebuah gerakan. Nah, dalam COVID, kita refleksi dari COVID, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, COVID ini kita rasa bisa mempercepat terwujudnya budaya inovasi yang tadinya digagas atau ditekankan oleh Pak Presiden, dan kemudian Mas Menteri melakukan inovasi dengan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah sikap nyaman dengan ketidaknyamanan. Pada saat ini kita semua bergerak dalam ruang yang tidak nyaman. Ini sangat tidak mudah, dan ini sebenarnya membutuhkan sikap mental, dan kita dilatih mau tidak mau karena terkondisikan untuk bisa bergerak dalam ketidaknyamanan. Mudah-mudahan sikap mental ini kemudian bisa terus bisa kita lanjutkan, sehingga nanti ketika COVID sudah berakhir, ini akan terus mendorong, mengakselerasi budaya inovasi di lingkungan pendidikan kita. Yang kedua, konteks tantangan yang beragam pada saat ini memaksa semua yang ada, pemangku kepentingan, terutama pendidik, untuk berpikir bagaimana ya melayani murid dengan sebaik-baiknya, karena dengan konteks mereka yang sangat beragam. Ada yang belajarnya pakai gadget, nggak pakai gadget, ada yang akses internetnya susah, ada yang orang tuanya harus bekerja, dan lain sebagainya. Variasi-variasi ini sebenarnya, walaupun permasalahan itu tidak langsung ada jawaban yang efektif, tapi sebuah sikap mental, kembali lagi, orientasi kepada muridnya mulai terbentuk. Jadi mudah-mudahan ini kemudian bisa menjadi nanti berkelanjutan nantinya. Ya, apakah mengelompokkan murid berdasarkan kondisinya, melakukan diferensiasi dan sebagainya, ini bisa terjadi dengan lebih baik lagi di masa sesudah COVID berakhir. Dan yang sering disorot oleh banyak orang adalah menurunnya kecemasan dalam penggunaan teknologi. Karena tadinya, dan kami ada semacam survei internal juga, permasalahan terbesar adopsi teknologi di Indonesia itu adalah sikap atau rasa cemas yang sangat tinggi.
Tapi terhadap telepon pintar enggak, tapi kalau udah ke komputer atau laptop, itu biasanya sangat langsung tinggi sekali rasa cemasnya. Takut dulu sebelum mencoba. Nah, sekarang dengan adanya COVID, semuanya mau tidak mau harus mencoba. Yang memiliki akses tentunya, walaupun gagal, walaupun belum efektif, tapi kecemasan itu adalah sebuah blocker yang terbesar yang sekarang sudah mulai runtuh. Katanya yang sudah terjadi dalam beberapa bulan ini, percepatan dari apa yang tadinya diharapkan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi akselerasi ini bagi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadinya kita memang sedang mempersiapkan sebuah platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Kita harus mengakselerasi ini, dan tentunya hal yang kita lakukan dengan koordinasi dengan lintas kementerian lain, karena kita ingin setiap sekolah itu memiliki akses internet. Artinya listrik juga sudah harus ada gitu ya, karena masih ada banyak sekolah yang belum memiliki listrik. Dan ini akan menjadi PR kita bersama untuk bergerak secara nasional supaya bisa mewujudkan sebuah sekolah yang kemudian bisa terakses oleh internet. Karena kita yakin bahwa teknologi bisa mendemokratisasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi mudah-mudahan ini kemudian bisa terakselerasi juga, dan kita memanfaatkan momentum di mana para pendidik sudah lebih turun kecemasan terhadap teknologi. Saya akan akhiri dengan sebuah kutipan dari Ki Hajar Kembali. Bagaimanapun kita melakukan diferensiasi sesuai dengan keragaman dan konteks dan lain-lain, Ki Hajar mengatakan bahwa we are searching together for the best ways to the same goal, the highest human happiness. Jadi apapun yang kita lakukan di pendidikan, dan Ki Hajar adalah orang yang sangat percaya kepada diferensiasi, kodrat anak berbeda, konteks alam itu berbeda, dan lain sebagainya. Tapi pada ujungnya, itu yang kita inginkan adalah kebahagiaan sejati yang paling tinggi dari manusia, yaitu ini dengan kata lain, kesejahteraan lahir dan batin, dengan kata lain, well-being. Bapak pendidikan kita ini sudah dari awal menggarisbawahi pentingnya well-being sebagai tujuan pendidikan. Dan ini menurut saya hal yang sangat luar biasa. Kembali lagi, beliau adalah orang yang sangat progresif, melampaui zamannya, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya, mungkin kita nanti bisa langsung ada tanya-jawab, nanti kita diskusi di situ. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Iwan, Direktur Jenderal Dirjen GTK, sudah menyampaikan inspirasi luar biasa hari ini mengutip landasan dan filosofi pendidik dan pendidikan yang beliau kupas dari pandangan tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Iwan. Dan kepada seluruh peserta, kami akan berikan kesempatan, berhubung Pak Iwan masih ada waktu beberapa menit lagi, untuk menjawab pertanyaan dari kita semua. Dan saat ini sudah ada satu pertanyaan Pak Iwan, kami rangkum dari beberapa penanya di Zoom. Salah satu kritikan Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dengan konteks saat ini adalah siswa, guru, dan sekolah berkolaborasi tapi dalam mengejar nilai. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Bagaimana pendapat Pak Iwan? Lalu yang kedua adalah, seperti apa jaminan bagi guru untuk tidak lagi dibebani dengan tuntutan administrasi dalam program Merdeka Belajar? Ini dua pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan Pak Iwan dengan hormat diberikan tanggapan. Pak Iwan, unmute dulu. Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tentang yang pertama, ini memang ya, yang ingin kita ubah orientasinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter nanti. Misalnya kita akan lebih fokus itu kepada filosofinya, menguatkan apa yang masih belum kuat. Jadi bukan menghukum, misalnya kalau ada assessment-nya misalnya hasil kurang baik, dan juga bukan kepada siswa, tapi kepada sistemnya yang kita lihat untuk upaya peningkatan selanjutnya. Jadi misalnya kita melakukan AKM rencananya itu di kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kenapa? Karena ketika kita tahu misalnya hasilnya kurang baik di kelas 5 atau kelas 8, kelas 11,
itu masih ada 1 tahun terakhir di mana kemudian kita bisa menguatkan, ada feedback. Jadi sifatnya itu lebih formatif di tahun berikutnya. Jadi kalau kelas 5, di kelas 6 kita kuatkan. Kalau kelas 8, itu di kelas 9 kita kuatkan. Kalau kelas 11, kelas 12 kita kuatkan. Jadi dengan demikian, cara kita melihat assessment itu bukan high stakes seperti sebelumnya, tapi betul-betul menjadi informasi bagi kita justru sebagai yang penyelenggara pendidikan untuk memikirkan bagaimana menguatkannya. Kalau misalnya itu di kelas 6 atau kelas 9, kelas 12 seperti sebelumnya, dan kemudian menjadi pula syarat kelulusan, itu kan sangat high stake. Dan kemudian kalau kelas 6 kita melakukan ujian misalnya, lalu kemudian anaknya kemudian udah ke SMP gitu kan, jadi udah lewat duluan. Jadi sifatnya itu lebih memberikan feedback. Dan nanti bukan ke siswa yang dilihat, itu adalah ke sekolah atau ke dinasnya. Jadi ketika ada sekolah atau dinas yang kurang bagus hasilnya, itu bukan malahnya dihukum, tapi kemudian diberikan bantuan supaya bisa lebih baik lagi dalam hal-hal yang kita pikir paling fundamental, ya literacy, numeracy, dan karakter tadi itu akan menjadi titik di mana kita feedback bagi kita untuk melakukan peningkatan. Itu satu. Jadi dengan begitu orientasi yang tadinya kan high stake, karena sangat high stake, jadi menentukan nasib semua orang. Jadi akhirnya itu menjadi, dan ketika kemampuannya belum sampai ke sana, jadi akhirnya timbullah praktek-praktek yang kurang mengedepankan kejujuran gitu ya. Dan itu ya cara survive, bukan hanya di Indonesia, itu di dunia di mana saja, termasuk di negara-negara maju juga terjadi seperti itu. Jadi caranya mungkin kita sekarang orientasinya berbeda dan filosofinya berbeda. Mudah-mudahan ini cara berpikir bekerja seperti itu bisa lambat laun mulai hilang. Lalu administrasi guru memang ini yang menjadi hal yang selalu pemikiran kita, bagaimana membantu para guru untuk bisa berkurang administrasi dan juga kepala sekolah ya. Dan sebenarnya langkah-langkah yang kita sudah ambil, yang bisa kita lakukan lebih dulu kita sudah lakukan, seperti yang kayak kebijakan RPP yang tadinya sangat itu yang menjadi salah satu menjadi hantu bagi para guru, itu sudah kita lakukan, keluarkan kebijakan bahwa tidak perlu seheboh itu. Yang paling penting adalah pokok-pokoknya saja sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk melayani murid. Nah, tapi yang kemudian yang menurut kami yang paling penting adalah teknologi. Teknologi ini seharusnya bisa menjadi solusi, dan itu yang kita sedang bangun sama-sama. Bagaimana teknologi ini membawa sebuah terobosan. Jadi Bapak, Ibu bayangkan ya, sekarang yang salah satu yang jadi sakit kepalanya kepala sekolah itu adalah membuat laporan untuk bantuan operasional sekolah yang formatnya bisa macam-macam dan itu memakan waktu luar biasa. Nah, nanti kalau platform teknologi pendidikan tadi sudah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti kemudahan menggunakan aplikasi yang ada di saat yang populer saat ini, apakah Traveloka, Tokopedia, Gojek, dan lain-lain sebagainya itu, kan gampang sekali menggunakan dan intuitif. Bahkan tadinya kalau dalam konteks bisnis seperti Gojek itu, dulunya tidak ada yang memikir bahwa seorang tukang ojek, kalau kita bayangkan image tukang ojek pada zaman dulu itu menggunakan teknologi gitu ya. Dan ternyata kalau teknologi itu dibangun dengan platform yang sangat baik, sangat intuitif, bahkan yang kemampuannya yang tidak begitu bagus pun bisa memahami dan bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti untuk sistem pendidikan, kalau sudah terekam semua di situ, sudah ada di situ semua, jadi bantuan dari pusat atau dana dari pusat itu bisa langsung ada di situ sesuai dengan alokasinya dan dibelanjakan untuk kepentingan apa. Semua transaksi itu sudah ada di situ. Dan nanti bayangkan itu nanti untuk membuat laporan tinggal klik satu tombol, lalu laporan itu langsung terbuat dengan otomatis, langsung bisa dilaporkan send ke siapa. Send apakah ke Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pendidikan dengan format yang sudah diatur sendiri oleh mesin itu karena udah ada format standarnya. Jadi akhirnya yang tadinya memakan waktu mungkin bisa berbulan-bulan, itu mungkin dalam waktu 1-2 menit udah langsung selesai gitu dengan teknologi. Itu yang kita bayangkan sehingga kerja administrasi ini bisa lambat laun bisa dikurangi secara drastis gitu ya. Tapi kembali lagi solusinya itu harus sebuah teknologi, dan membangun platform teknologi ini tidak mudah, diperlukan waktu, memerlukan ahli-ahli yang betul-betul hebat, karena yang kita bayangkan aplikasi ini nanti akan jauh lebih canggih dari aplikasi yang ada pada saat ini, karena kompleksitas sistem pendidikan kita kan luar biasa. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ketika sudah jadi, insya Allah ini akan membawa banyak sekali kebaikan, termasuk
Salah satunya adalah memangkas beban-beban administratif dari yang dibebankan oleh kepada para guru atau kepala sekolah. Jadi kira-kira itu doakan saja ini bisa lebih cepat dari yang diharapkan, karena kita memerlukan ini memang jauh lebih cepat dengan adopsi teknologi yang sekarang sangat luar biasa. Terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin satu kali lagi ya Pak Moderator. Iya, terima kasih Pak Iwan sudah memberikan tanggapan. Dan satu lagi Pak Iwan, kami ingatkan pukul 9 Bapak harus ikut pelatihan, ikut pertemuan dengan kementerian. Ya, saya udah barusan kirim pesan. Jadi Oke, baik. Satu putaran lagi. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kita lanjutkan. Bila merdeka belajar dimaknai sebagai sebuah kebebasan mutlak seorang guru dalam memfasilitasi pembelajaran, sedangkan kompetensi guru sangat bervariasi. Bagaimana proses belajarnya? Dan apakah ini sejalan dengan kerangka kurikulum 2013 serta pencapaian keterampilan abad 21? Dari Pak Toto Hermawan. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Toto atas pertanyaannya. Pertama kita harus memaknai merdeka ini bukan merdeka serampangan ya. Seperti halnya Indonesia merdeka bukan menjadi kita sebuah negara yang serampangan gitu. Kita memiliki sebuah tujuan yang sangat jelas gitu dan cara yang sangat ada caranya untuk ke sana. Nah, memang kemerdekaan itu intinya adalah memberikan opsi, tapi tujuan kita itu satu, yaitu kepada murid yang tadi yang kita betul-betul orientasi pada murid ini sangat penting menurut saya ini. Ini kalau orientasi pemangku kepentingan pendidik berubah betul-betul kepada murid ya, jadi bukan melihat bahwa orientasi ini bukan untuk compliance kepada yang di atas gitu ya, yang atasannya, tapi lebih kepada melihat kepada muridnya gitu, yang menjadi acuan bagaimana dia bekerja. Jadi orientasi kepada murid dengan semua keragaman murid dan keragaman konteks yang dihadapi itu menjadi fokus utama bagaimana kita bekerja sebagai pendidik. Karena memang pada akhirnya yang kita paling layani, yang paling utama itu adalah murid. Bukan sebenarnya bukan atasan dan lain-lain. Jadi seperti kayak dokter, profesi dokter gitu, yang utama adalah kliennya, atau pengacara itu kliennya. Jadi dokter bukan kepala rumah sakit, tapi yang pertama dan terutama adalah pada kliennya dulu. Itu seorang profesional kan seperti itu bekerjanya. Itu yang kita inginkan. Lalu dengan variasi konteks guru yang bermacam-macam, itu memang hal yang realitas yang kita hadapi. Dan filosofi kita ya filosofi belajar. Artinya nggak bisa simsalabim dilakukan training ya, karena guru juga makhluk hidup kan. Makhluk hidup juga punya keragaman konteks kebutuhan belajar yang berbeda. Menurut kami perlu dilakukan diferensiasi pembelajaran guru sesuai dengan pertama tingkat perkembangan guru. Jadi ada guru mungkin yang sudah lebih baik, ada guru yang masih terus perlu berkembang. Lalu kemudian konteks yang dihadapinya. Guru mungkin pada level perkembangan yang sama, tapi ketika dia mengajar di daerah Maluku, itu mungkin berbeda dengan apa yang ada di daerah Semarang gitu. Apa yang di Samarinda berbeda dengan apa yang di Padang gitu. Itu tidak bisa disamakan karena realitas konteks yang berbeda, murid-murid yang dihadapi berbeda. Jadi diperlukan diferensiasi dalam pembelajaran guru. Rencana kami adalah menghidupkan ekosistem yang sifatnya tuh inklusif di setiap provinsi, ekosistem belajarnya guru. Jadi di ekosistem itu bukan saja ini dari pemerintah, tapi malah kita ingin lebih ke penggiat-penggiat pendidikan, komunitas, guru, kepala sekolah, akademisi, mungkin dari sektor swasta, organisasi profesi, itu bekerja barengan untuk bagaimana memecahkan masalah-masalah belajar murid, sehingga guru bisa dibantu dengan lebih baik untuk mengatasi itu. Ekosistem belajar ini menurut kita sangat penting untuk hadir dan sifatnya itu inklusif. Jadi betul-betul barengan, bersama-sama, berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada di situ. Dan ini menurut kami hal yang perlu kita dorong sekali. Dulu kita punya yang namanya Balai Penataran Guru gitu ya. Ini kita seperti itu, tapi sifatnya itu lebih aktif, lebih inklusif dan lebih inovatif tentunya. Jadi belajar guru itu harus kita juga harus realistis dan tidak bisa semuanya langsung simsalabim langsung baik. Perlu belajar dan juga dengan filosofi penggerak ya. Pak Toto. Jadi filosofi penggerak ini artinya ada dimensi sosial empati sosial, dan tanggung jawab sosial bersama-sama. Jadi kalau dia sudah baik, dia itu nggak bisa cuma berhenti di situ, dia harus menggerakkan yang lain yang ada di sekitarnya. Sekolah yang sudah bagus nggak bisa jadi bagus sendirian gitu, dia harus kemudian
membawa bagus sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita maju itu bersama-sama, bareng-bareng gitu, tidak kemudian sendirian saja. Jadi dengan filosofi penggerak, dengan adanya ekosistem yang relevan, lalu kemudian kita berikan banyak intervensi belajar guru-guru dan kita realistis dengan itu, fokus utama kepada murid. Jadi kembali lagi fokus utama pada murid. Dan kalau ini satu hal yang tadi juga belum saya sebutkan, bahwa kalau pemimpin-pemimpin pendidikan kita adalah orang-orang yang memahami bagaimana pendidikan berorientasi murid itu dilakukan, bisa memberikan contoh teladan bagaimana mengajar yang berorientasi pada murid itu, bisa menjadi mentor bagi guru-guru yang lain, sebenarnya pusat perkembangan yang paling ideal itu, yang paling hebat itu nantinya dalam pengembangan guru itu ada di sekolah. Jadi kepala sekolah lah yang akan menjadi mentor bagi guru-guru yang lain untuk melakukan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Dan ini akan sangat kuat dampaknya. Kenapa? Karena diskusi-diskusi yang kemudian hadir itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu, yang betul-betul relevan untuk murid-murid di sekolah itu. Bayangkan kalau itu terjadi di setiap sekolah, itu murid-murid kemudian akan jauh bisa lebih dibantu ketika gurunya terus melakukan peningkatan yang betul-betul berorientasi kepada masalah yang dihadapi di dalam sekolahnya. Jadi tidak menunggu 2 bulan berikutnya, apa 1 tahun berikutnya ketika anggaran sudah ada baru melakukan pelatihan, karena murid pada dasarnya kan tidak bisa menunggu. Permasalahan akan terus terjadi. Jadi ini yang kita harapkan kalau pemimpin-pemimpin pendidikannya, dan kita sangat menegaskan nanti ini di program kepemimpinan pendidikan transformasi ini bukan hanya kepala sekolah, tapi juga pengawas, dan kalau bisa kepala dinas itu memiliki kualitas tadi, memahami bagaimana pembelajaran berorientasi murid, bisa menjadi teladan, mencontohkan, mengajarkan gimana caranya itu, menunjukkan, dan kemudian bisa menjadi mentor buat guru-guru yang lain. Jadi itu bakal dampaknya akan jauh lebih sistemik, dan kami pikir itu akan jauh lebih berkelanjutan, karena budaya Indonesia kan sangat, pemimpin ini sangat besar pengaruhnya kepada sistem. Ya, seringkali kita dengar guru udah dapat pelatihan gitu, begitu balik ke sekolahnya, kepala sekolah nggak paham, kepala sekolahnya malah marahin gitu, kelasnya jadi lebih ribut, kelasnya jadi lebih berantakan. Maksudnya guru kan pembelajaran aktif gitu, mejanya diputar-putar, mungkin kelasnya sedikit gaduh, kan nggak bisa cuma duduk diam tenang, mendengarkan, mencatat, besoknya ujian gitu ya. Jadi memang peran pemimpin ini akan jadi juga sangat transformatif dan bisa lebih cepat dampaknya, karena pemimpin kemudian langsung berdampak pada guru-guru yang ada di sekolahnya. Kemudian jumlah, kalau kita strategi di sini ya, kalau 10.000 yang pemimpin sudah bagus seperti itu, bisa menjadi coach buat misalnya 5 kepala sekolah yang lain, itu udah 50.000. Kalau jadi coach buat 5 kepala sekolah yang lain, jadi 250.000. Itu akan, ya kalau dalam hitungan seperti itu tuh, sangat optimis gitu ya, tapi memang prosesnya tidak mudah, karena proses untuk mempersiapkan pemimpin seperti itu perlu betul-betul bagus juga, tidak bisa sembarangan. Nah, mudah-mudahan ya kita bergerak bersama-sama, Bapak Ibu semua. Ini kembali lagi kami tidak bisa sendiri, pemerintah tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dan permasalahan kita sangat kompleks, Indonesia sangat besar, sangat beragam, dan keberagaman itu merupakan sebuah kekuatan kita bersama. Jadi kita berkolaborasi, apa yang bisa kita kontribusikan, mari kita kontribusikan bareng-bareng. Tujuan kita satu, tujuan kita adalah bagaimana murid bisa terlayani dengan lebih baik belajarnya, dan hasil belajarnya juga semakin baik. Ini sesuai kembali lagi filosofi Bapak Pendidikan kita. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, tapi untuk berhamba pada sang anak. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama-sama, dan mungkin dengan kita bergotong royong, kita akan jauh lebih cepat untuk bisa mengatasi banyak permasalahan yang ada. Karena di saat kita sekarang sedang terus berjuang, negara lain yang sudah maju itu terus berakselerasi untuk maju. Jadi kita tidak punya pilihan selain melakukan inovasi dan saling bekerja sama, saling bergotong royong. Menurut saya itu sangat penting, karena tanpa itu menurut saya akan sulit sekali untuk kita untuk bisa berkembang. Jadi mudah-mudahan kita saling membantu, saling menggerakkan, saling merangkul, saling memotivasi, menebarkan energi-energi positif, inspirasi positif, keterampilan kita share untuk semua kebaikan anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, mencapai Indonesia Emas 2045. Demikian dari saya, Pak Nofrian. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Baik. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Iwan Syahril PhD, yang sudah menyampaikan materi sekaligus memberikan jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar kali ini. Sangat banyak pertanyaan, barangkali yang tidak sempat dijawab dalam sesi ini, kami nanti akan rangkum dan akan kirimkan sebagai masukan bagi kementerian. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, seperti yang telah kami sampaikan, berhubung Pak Dirjen ada kegiatan rapat yang tidak bisa beliau tinggalkan, sebenarnya pukul 9 tadi, tapi beliau telah memberikan waktu tambahan untuk menjawab pertanyaan dari peserta, maka silakan Pak Iwan untuk pamitan dulu, silakan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Universitas Negeri Padang sudah mengundang saya. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga bisa saya titipkan juga sama ini para senior saya semua, sesepuh-sesepuh yang sudah jauh lebih banyak ilmunya daripada saya, jadi mungkin bisa juga nanti dibantu untuk ditanyakan juga, didiskusikan. Mudah-mudahan ada pencerahan juga. Nanti kemudian hasilnya mungkin saya ingin tahu dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali saya tadinya berencana untuk terus aktif berdiskusi, tapi ini sebuah tugas yang harus saya laksanakan, tidak bisa saya tinggalkan atau wakilkan. Jadi sukses buat webinar kali ini, mudah-mudahan membawa banyak inspirasi, keberkahan buat kita semua. Mohon pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.